Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwi Nova Rohima dengan NPM 22150616047. Saya dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin materi mengenai pertemuan 1-7 mata kuliah logika. Yang pertama, pengantar logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Logika adalah fondasi dasar algoritma dan pemrograman. Logika didasarkan pada hubungan antara kalimat pernyataan atau statement, hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan proposisi. Proposisi merupakan pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Proposisi dapat dinyatakan dalam 4 bentuk. Yang pertama ada proposisi atomik, proposisi majemuk, implikasi, dan biimplikasi. Contoh soal untuk pengantar logika adalah apa yang dimaksud dengan logika, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa logika berdasarkan pada hubungan kalimat pernyataan benar atau salah dan menjadi pondasi pada algoritma dan pemrograman. Lalu, logika proporsional dan tabel kebenaran. Kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi-proposisi disebut dengan logika proposisional. Huruf A, B, C, dan seterusnya digunakan untuk menggantikan proposisi dan disebut sebagai variabel proposisional. Suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi disebut dengan tabel kebenaran. Nah, di sini bisa kita lihat ada perangkai logika, contohnya yaitu not, and, or, jika, maka, dan jika dan hanya jika. Berikut dengan simbol dari perangkai logika tersebut. Lalu untuk contoh soal dan jawaban, misalnya ada variabel P, Harun main badminton agar sehat. Q, Harun main futsal agar sehat. Pernyataan proposisi dengan ekspresi logika P or Q adalah Harun main badminton atau main futsal agar sehat, karena ini merupakan P or Q, jadi menggunakan atau. Lalu untuk contoh tabel kebenaran. Di sini ada tabel kebenaran dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Tabel kebenaran adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Untuk proposisi majemuk sendiri merupakan proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai. Berikut perangkai proposisi majemuk, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, XOR atau exclusive OR, not AND, dan not OR. Berikut merupakan artinya dan juga simbol dari perangkai proposisi majemuk tersebut. Contoh proposisi majemuk, misalnya P hari ini hujan, Q murid-murid diliburkan dari sekolah. P and Q yaitu hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Jika P or Q, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Jika negasi P berarti tidak benar hari ini hujan atau bisa juga hari ini tidak hujan. Lalu, untuk contoh soal dan jawaban, jika Anda mengambil mata kuliah logika dan Anda tidak memahami mengenai tautologi, maka Anda tidak lulus mata kuliah tersebut. Variabel proposisinya yaitu A. Anda mengambil mata kuliah logika. B. Anda tidak memahami tautologi. C. Anda tidak lulus mata kuliah. Ekspresi logika yang didapat yaitu A. N negasi B, implikasi negasi C. Tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalen logis.
Berikut penjelasan mengenai tautologi, yaitu proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran benar untuk setiap nilai kebenaran variabelnya. Kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran salah untuk setiap nilai variabelnya. Kontingensi adalah proposisi majemuk yang mempunyai nilai kebenaran benar dan salah. Untuk ekuivalensi logis, dapat dimisalkan dengan jika dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka kedua buah ekspresi logika ekuivalen secara logis. Demikian juga jika kontradiksi. Dalam kontingensi, jika nilai true atau false pada tabel kebenaran dalam urutan yang sama, maka tetap disebut dengan ekuivalen secara logis. Untuk contoh soal dan jawaban yaitu 1. Premis pertama, Zara sangat cantik dan peramah. Premis kedua, Zara peramah dan sangat cantik. Apakah pernyataan di atas dinilai ekuivalen? Dalam bentuk ekspresi logika dapat ditampilkan sebagai untuk ekspresi yang pertama yaitu Zara sangat cantik dan B, Zara itu ramah. Jadi ekspresi logikanya adalah A N B dan B N A. Dua hal ini merupakan hal yang sama. Jika dikatakan kedua ekspresi logika tersebut ekuivalen secara logis, jadi dapat ditulis dengan A N B ekuivalen B N A. Untuk penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan menggunakan hukum-hukum logika. Pertama kali, yang harus dihilangkan adalah perangkai implikasi dan perangkai ekuivalen. Dijadikan kombinasi dari perangkai konjungsi, disjungsi, dan negasi. Bernilai 1, maka tergolong tautologi. Jika bernilai 0, maka tergolong kontradiksi. Bernilai tidak 1 ataupun 0, maka tergolong kontingensi. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan, perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Berikut hukum-hukum logika. Yang pertama, hukum komutatif, kedua, asosiatif, ketiga, hukum distributif, keempat, hukum identitas, kelima, hukum ikatan, keenam, hukum negasi, 7, hukum negasi ganda, 8, hukum idempoten, 9, hukum De Morgan, 10, hukum absorpsi, dan 11, negasi true dan false. Berikut contoh soal dan jawaban mengenai penyederhanaan. Dapat dilihat di sini terdapat contoh soal untuk penyederhanaan. Yang pertama, A or B, N, A or negasi A. Di sini menggunakan hukum identitas, yaitu A or 0 ekuivalen dengan A. Jadi, A, N, A or negasi A disederhanakan menjadi A, N1 yang menjadikan hukum sesuai dengan hukum identitas, maka hasilnya adalah A. Lalu, untuk yang kedua ada A or A and B. Di sini menggunakan hukum distributif dan hukum identitas. Disederhanakan menjadi A, N1 or A and B, A N1 or B, A N1, maka hasilnya adalah A, sesuai dengan hukum identitas. Untuk soal dan jawaban mengenai strategi pembalikan dapat kita lihat di sini. Contoh soal dan jawaban yaitu harga gula turun jika impor gula naik, pabrik gula tidak senang jika harga gula turun, impor gula naik, pabrik gula senang. Di sini dapat kita jadikan menjadi variabel yaitu harga A sama dengan harga gula turun, B sama dengan impor gula naik, C sama dengan pabrik gula senang. Kita dapat mengubah pernyataan ini menjadi ekspresi logika yaitu A implikasi B, B implikasi negasi C, A, dan C. Lalu ekspresi logika disusun menjadi satu kesatuan, yaitu A implikasi B, N, B implikasi negasi C, NA, dan NC. Berikut tabel kebenarannya. Dan dapat dilihat di sini bahwa hasilnya adalah false semua di akhir. Lalu materi berikutnya yaitu tableau semantik.
Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang berdasarkan dengan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai true dan kesimpulan bernilai false, hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi, premis-premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai true juga. Tableau semantik dapat digunakan untuk membuktikan kekonsistenan suatu argumen. Akan tetapi, jika digabungkan dengan strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan, maka dapat digunakan untuk menguji kevalidan suatu argumen. Jika tableau semantik ditambah strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan, sama dengan tertutup semua. Maka terjadi argumen tidak konsisten, karena tidak konsisten itu terjadi jika strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan, maka argumen tersebut valid. Di sini dapat kita lihat aturan-aturan tableau semantik. Ada 9 aturan tableau, ada 10 aturan tableau semantik, dan dapat kita aplikasikan pada contoh soal tersebut berikut. Untuk contoh soal dan jawaban materi tableau semantik, terdapat dua buah ekspresi logika yaitu negasi A implikasi B dan negasi A or B. Tableau semantik yang dapat dibuat yaitu sebagai berikut. Negasi A implikasi B, negasi A or B diturunkan menjadi negasi A dan B. Lalu diturunkan lagi menjadi A, B diturunkan menjadi A, dan diturunkan menjadi negasi B dan negasi B. Maka akhirnya tableau semantik tertutup. Dua cabangnya tertutup di akhir. Sesuai dengan aturan untuk aturan ke-7 dan aturan ke-3. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai poin penjelasan materi pertemuan 1-7 mata kuliah logika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.